Gimana caranya visualisasi insight dari data dengan efektif and as efficient as possible? Di sini kita bisa menggunakan spatial mapping sehingga matrix dari sales operation-nya kita bisa tampilkan ya per region, state, city dan macam-macam. Nah, jadi lebih gampang. Dan kita juga bisa buat storytelling dari kuesioner ya. Kemudian kita findings, feedback dari customers, kemudian kita juga bisa find out response ya, misalkan dari employees, and then kita bisa visualisasikan itu bukan hanya menampilkan skornya, tapi kita bisa memfigure out itu patterns. Nah, di sini kelihatan nih ya, berapa persen yang agree ya kan, strongly agree untuk I always felt free to ask question in class. Nah, berarti ini case-nya untuk student response ya. Nah, ini bisa kelihatan nih 68% ya, kemudian 21% dan macam-macam. Jadi kita bisa dengan mudah ya untuk menemukan respons ya dan melihat patterns-nya. Ya, kelihatan nih strongly agree-nya mendominasi sekitar 60% ya dan ada juga beberapa yang strongly disagree dan dengan mudah kita mapping seperti ini ya. Next kita bisa tampilkan yang lain. Nah, ini dalam bentuk Sankey. Di sini dia mengcover ya sort of visualization functions ya. Dan ini macam-macam. Pertama dia membandingkan comparison ya. Di sini terlihat nih ya bahwasannya perbandingannya including juga composition ya, fungsi kedua dari visualisasi. Di sini paling banyak ya the most orders ya dari consumers itu adalah teknologi, kemudian follow by furniture and office supplies. And after that, dia mengkoneksikan ya di sini ada relational teknologi. Ini connectnya kemana aja nih ya kan? Jadi from to-nya nih. Nah, jadi ages-nya ini dari berapa banyak ya? How many orders that consumer spends ya for these items. Nah, ini kelihatan nih untuk teknologi paling banyak gede nih, ya kan? Kemudian follow by produk-produk lainnya. Ini sama-sama teknologi tapi dia ke consumers. Lalu ada sebagian ke corporate ya. The rest itu dia ke home office. Itu guys. Next, kita bisa combine ya dari mapping untuk memberikan konteks ya. Kemudian ini social progress index. Kita bisa lihat di Indonesia, ya kan? Akses to basic knowledge tuh sudah lumayan ya untuk pendidikan dasar. Meskipun ya ini harus ditingkatkan karena kalau kita bandingkan nanti negara-negara lain, ini dia lebih bagus gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, mereka tuh hampir 100% ya. Nah, ini udah jadi developed countries ya, sangat berbeda tentunya. Jadi prosperity ya, kesejahteraan itu jadi ukuran negara maju sama negara yang belum maju, ya kan? Dan di sini coba aja lihat nih, ya kan? Ukurannya itu dia ke human prosperity gitu kan. Bukan banyaknya beton bangunan ya kan. Itu dia sebagai sarana mendukung. Tapi yang perlu menjadi fokus ya, itu adalah social ya. Jadi social development itu dari human, kemudian ada kompetensi, akses ya toward education, kemudian teknologi, information, environment, kayak gitu guys. Nah, ini kan kelihatan nih. Dan negara mereka tuh luar biasa gitu ya. Nah, aku tinggal di United Kingdom. Nah, gimana nih United Kingdom? Oh, lumayan guys. Memang ya nggak bisa dibohongin ya kan. Ini data fakta dan ini knowledge ya kan jelas gitu. Jadi kita bisa melihat gitu. Banyak PR yang perlu lakukan perubahan ya, perubahan. Karena arahnya itu bisa dikatakan ya, ya itu perlu dikoreksi ya kan arahnya. Karena kalau kita lihat berbagai negara maju ya, mereka tuh fokus di pengembangan sumber daya manusianya dan mereka bukan hanya sebagai lip of service atau semboyan, tapi mereka wujudkan dari arah anggaran ya. Dia fokus ke pembangunan manusia, bukan pembangunan infrastruktur doang. Infrastruktur penting, tapi bukan itu yang menjadi main fokus. Ya, tapi kita bisa lihat di sini kan PR-nya banyak sekali, guys. Nah, ini toilet inclusion ya, ini jadi PR juga ya kan. Dan di balik ini tentunya ada masalah sosial ya kan, kemiskinan begitu dan sebagainya, ketimpangan dan macam-macam sehingga menyebabkan ini cukup rendah. Terus PR lain itu apa? Akses to advanced education. Memang rendah sekali karena rata-rata itu pendidikannya SMP ya, SMP ke SMA hanya kurang dari 10% ya yang menikmati pendidikan tinggi ke atas ya, yang postgraduate dan sebagainya.